Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Apa kabar kalian hari ini? Sehat-sehat. Kalau sehat-sehat, sebelum mulai Pak tanya dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Berarti semua hadir ya. Hadir semua berarti sebentar Pak tulis absennya. Dan seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita satu orang untuk berdoa. Silakan. Oke, baik, silakan. Terima kasih sudah datang kami mulai dan mata pelajaran kami pertolongan dari Tuhan untuk menjalankan mata pelajaran hingga selesai dengan baik. Minggu dan sembahyang kami, haleluya, amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Nah, sebelum memulai Pak mau coba jargon kita dulu. Masih ingat? Masih. Sudah siap? Sudah. Baik, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Lagi semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar? Luar biasa. Tepuk tangan. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat, ya. Tapi sebelum memulai pembelajaran hari ini tentang operasi hitung bilangan bulat, Pak mau ingin kalian mengingat sedikit kembali materi yang telah kita pelajari kemarin. Karena ini materi lanjutan dari bilangan bulat positif dan negatif. Dengan materi yang kemarin kalian sudah membandingkan bagaimana bilangan positif, cara bacanya, bilangan negatif, dan kata-kata operasional yang mewakili apakah itu dia bilangan positif atau bilangan negatif. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tapi sebelum itu, Pak mau kalian coba mengingat kembali sedikit saja materi yang kita pelajari kemarin. Yang pertama, apa itu bilangan bulat? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Baik, kamu Valdo. Bilangan bulat itu apa? Baik, bilangan bulat adalah kumpulan bilangan asli, bilangan nol, dan lawannya. Kemudian, pertanyaan yang berikut. Bagaimana cara membaca bilangan bulat? Siapa bisa? Katakan. Pak minta kamu saja. Oke, suaranya lebih keras sedikit ya Pak, ulangi sedikit ya yang disampaikan oleh teman kalian itu benar, yaitu bilangan bulat yang berada di sebelah kanan angka 0 itu adalah positif, dan bilangan bulat yang berada di sebelah kiri angka 0 adalah Negatif. Itu berarti kalian masih ingat ya. Oke, kalau begitu Pak mau sampaikan bahwa hari ini yang kalian pelajari tentang operasi hitung bilangan bulat, baik penjumlahan dan pengurangan, Pak harap kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan penjumlahan maupun pengurangan bilangan bulat. Bukan hanya itu saja, tapi Pak harap juga kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat, baik itu penjumlahan maupun juga pengurangan. Bisa ya? Bisa. Siap belajar? Siap. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambar di depan. Nah, kalian pernah melihat gambar ini tidak? Benar. Ini gambar apa ini? Termometer. Nah, ini termometer yang terbuat dari air raksa ya. Kemudian ini lagi. Pernah lihat gambar ini? Benar. Ini apa? Termometer. Nah, ini juga termometer. Perbedaannya adalah ini adalah termometer yang dari air raksa, dan ini termometer di digital atau yang menggunakan baterai ya, seperti itu. Nah, kenapa Pak tunjukkan termometer ini, gambar termometer ini? Karena hari ini kita pelajari berkaitan dengan alat-alat yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari juga ya, tentang operasi hitung bilangan bulat ya. Nah,
sebelum melanjutkannya, Pak mau bertanya dulu. Apakah kalian pernah melihat termometer secara langsung tidak? Siapa pernah lihat? Oke, berarti semua rata-rata sudah pernah lihat ya? Atau ada yang belum pernah lihat secara langsung? Siapa? Tidak ada, semua sudah pernah lihat ya? Oke, selanjutnya. Apakah kalian sudah pernah menggunakan termometer atau belum? Siapa sudah pernah gunakan? Siapa yang belum menggunakan termometer? Berarti rata-rata dari semua kalian belum pernah menggunakan termometer ya? Nah, Pak ada bawa termometer yang asli juga. Ini ya. Ini termometer digital ya. Atau orang juga bisa menyebutnya itu termogan. Kenapa mereka menyebutnya seperti itu? Karena termometer ini berbentuk seperti apa ini? Senjata. Ya, seperti senjata. Makanya mereka bilang ini termogan ya. Seperti itu. Nanti kalau kalian belum pernah menggunakan ini, nanti Pak setelah pembelajaran Pak tunjukkan cara bagaimana menggunakan ini. Sebelum menggunakan ini, maka pentingnya kita mempelajari operasi hitung bilangan bulat, baik itu penjumlahan, pengurangan, segala macam, supaya kalian bisa menggunakan alat ini. Karena ini kalian gunakan ketika kalian bisa memahami materi yang akan Pak ajarkan hari ini. Bisa ya? Bisa. Oleh karena itu, Pak mau sampaikan juga bahwa apa yang kita pelajari ini sangat penting. Sangat penting apa? Sangat penting bagi kehidupan kalian, supaya ketika kalian memahami materi ini, ketika kalian menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, itu baik itu penjumlahan dan pengurangan dalam menggunakan alat-alat, kalian bisa paham. Kalau kalian tidak mengerti, maka kalian tidak akan dapat mengoperasikan atau menggunakan alat-alat yang berkaitan dengan angka-angka seperti ini. Bisa ya? Bisa. Nah itu, mari perhatikan baik-baik. Kita lanjutkan. Kita langsung ke penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu biasanya dilakukan atau dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ya, itu antara lain dengan apa saja? Ya, yang pertama dengan manik-manik, yang kedua dengan Garis bilangan. Ya, biasanya seperti itu. Nah, untuk penjelasan di depan ini, Pak akan menggunakan penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Ya, nah penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan ini dapat digambarkan dengan ilustrasi mobil yang bergerak. Jadi Pak kasih kalian gambaran berupa ilustrasi mobil yang bergerak ya. Namun ada aturannya. Apa saja aturannya? Nah, ini aturannya. Yang pertama, coba satu orang baca. Posisi awal mobil di titik nol menghadap ke arah positif. Ya, posisi awal mobil itu berada di titik nol dan menghadap ke arah positif. Yang kedua, Untuk bilangan positif mobil maju. ya, untuk bilangan positif mobil maju. Yang berikut, Untuk bilangan negatif mobil mundur. ya, untuk bilangan negatif mobil Mundur. Ya. Dan yang berikut terakhir apa ini? Hasil akhir adalah titik akhir mobil. Hasil akhir adalah titik akhir mobil. Artinya kalau mobil berhenti di mana, di titik mana, berarti itu jawaban. Bisa ya? Bisa. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung ke contoh soal. Perhatikan di depan. Contoh soal. Satu orang baca. 5 tambah negatif 8 sama dengan titik-titik. Ya, 5 tambah negatif 8 sama dengan titik-titik. Kita lihat dulu. Ya, kita lihat. Lihat garis bilangan. Aturan yang pertama, mobil harus berada di mana? Titik nol. Ya, titik nol. Di situ angka 5. 5 itu positif atau negatif? Positif. Kalau positif berarti dia maju atau mundur? Maju. Nah, dia maju ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia maju ke angka 5. Kemudian di situ dibilang negatif 8. Negatif itu dia maju atau mundur? Mundur. Baik. Kalian bisa paham dengan cepat ya. Mundur. Kita hitung 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia berada di mana? Negatif 3. Jadi itu adalah hasil akhir atau titik akhir dan mobil berhenti. Maka 5 ditambah 8 sama dengan negatif 8 sama dengan berapa? Negatif 3. 3. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Ya. Kalau sudah paham, Pak
Pak tetap berikan satu contoh soal lagi supaya kalian lebih memahami lagi bagaimana cara menjumlahkan menggunakan garis bilangan. Kita contoh satu soal lagi. Ya. Di sini satu soal ini apa ini? Negatif 3 tambah negatif 2 sama dengan titik-titik. Bagus. Negatif 3 ditambah negatif 2. Perhatikan di depan. Yang pertama, mobil harus berada di mana? Titik nol. Nah, sekarang ada angka di sini negatif 3. Mobil dia maju atau dia mundur? Mundur. Oke, dia mundur. Sebanyak 3. angka ke belakang. Ya, coba kita hitung. 1, 2, 3. Berarti dia ada di negatif Negatif 3. terus tambah negatif 2. Nah, negatif ini dia maju atau mundur aturannya? Mundur. Baik, dia mundur. Ya, coba hitung. 1, 2. Dia mundur ke 2 ke belakang, maka dia posisinya di mana ini? Negatif 5. Jadi negatif 3 ditambah negatif 2 sama dengan Negatif 5. negatif 5. Sampai sini sudah paham ya? Sudah. Mudah tidak? Mudah. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Kita lanjut ke selanjutnya. Itu tadi penjumlahan. Sekarang pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Nah, beda penjumlahan dan pengurangan ini ada di satu poin ya. Memang sama secara aturannya, sama seperti penjumlahan, pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan juga dapat digambarkan dengan ilustrasi mobil yang bergerak yang tadi Pak sampaikan itu. Tetapi ada perbedaan aturan. Ada satu perbedaan aturan. Apa perbedaannya? Kita lihat. Ini kan sama. Aturan pertama itu apa itu? Posisi awal mobil di titik nol dengan arah positif. Ya, good. Yang kedua. Untuk bilangan positif mobil maju. Oke, bagus. Yang ketiga. Untuk bilangan negatif mobil mundur. Oke, bagus. Yang ketiga untuk bilangan negatif mobil itu mundur. Nah, ini perbedaannya. Coba dibaca. Tanda pengurangan artinya mobil berbalik arah. Nah, ini yang kalian harus perhatikan baik-baik. Tanda pengurangan artinya mobil berbalik arah. Tadi kalau positif, bukan positif. Tadi kalau tanda penjumlahan atau tanda tambah mobil tidak berbalik arah, dia tetap saja. Tapi kalau sampai di pengurangan, kalau ada tanda negatif artinya mobil berbalik arah. Apa itu berbalik arah? Ketika mobil itu menghadap ke arah positif, dia ketemu dengan tanda pengurangan, mobil itu dia akan berbalik arah atau putar atau dia balik ke arah Negatif. Nah, itu aturannya yang membedakan penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang terakhir, Hasil akhir adalah titik akhir mobil. bagus. Hasil akhir adalah titik akhir mobil. Artinya kalau mobil berhenti di mana, maka angka itu juga merupakan jawaban dari soal tersebut. Ya, kita langsung saja ke contoh soal supaya lebih cepat memahami ya. Contoh soal. Lihat ya animasi yang Pak tampilkan di depan. Ini angka berapa ini? Coba satu orang baca soalnya. Negatif 3 kurang 2 sama dengan Ya. titik. Negatif 3 kurang 2 sama dengan titik-titik. Coba kita lihat ilustrasinya. Yang pertama itu apa? Mobil harus berada di Titik nol. Oke, titik 0. Kita lihat di sini. Negatif 3. Negatif mobil maju atau mundur? Mundur. Oke, mundur sebanyak 3. Ya, 3 angka ke belakang. Berarti berapa ini? Negatif 3 kan? Nah, ini kunci dari soal ini. Di sini dibilang kurang 2. Kalau kurang berarti apa tandanya? Mobil berbalik arah. Harus mobil berbalik arah. Lihat seperti animasi ini ya. Mobil itu dia berbalik arah. Dari pertama dia menghadap ke positif. Karena ada pengurangan maka dia menghadap balik arah ke arah Negatif. baik. Terus di sini dibilang kurang 2. 2 ini positif atau negatif? Positif. Berarti kalau positif dia maju atau dia mundur? Maju. Baik. Dia maju sebanyak 2 angka ke depan. Kita lihat, kita hitung. 1, 2. Berarti dia berada di mana ini? Negatif 5. Berarti
Negatif 3 kurang 2 hasilnya adalah Negatif 5. bagus. Hasilnya adalah negatif 5. Bisa paham? Bisa. Contoh soal satu lagi supaya kalian lebih memahami, lebih bagus lagi ya. Contoh yang kedua. Coba satu orang baca. 2 kurang negatif 3 sama dengan titik-titik. Oke, 2 kurang negatif 3 sama dengan titik-titik. Kita lihat ilustrasinya. Yang pertama mobil berada di mana? Titik 0. Kemudian di situ dikatakan positif 2. Mobil maju atau mundur? Maju. Ya, dia maju angka 2 ke depan. Berarti dia posisi di angka 2. Kemudian di sini dibilang kurang. Nah, kurang berarti apa? Iya, berbalik arah. Jangan takut-takut. Kalau dapat perintah bilang kurang, berarti dari posisi dia menghadap ke positif, mobil berbalik arah ke arah negatif. Nah, kita lihat lanjut. Dia berbalik arah ini ya, dia berbalik arah ya. Perhatikan baik-baik, dia berbalik arah. Kemudian di sini dibilang negatif 3, mobil maju atau dia mundur kalau negatif. Maju atau mundur? Mundur, karena dia negatif, maka hasilnya itu di mana ini? Positif 5. Maka atau jadi 2 kurang negatif 3 sama dengan 5. Sampai sini paham ya? Paham. Baik, kalau paham. Sebelum kita memulai melanjutkan pelajaran selanjutnya, Pak mau tanya dulu ya. Berdasarkan media garis bilangan yang telah diamati tadi, maka yang pertama, apa saja aturan untuk menghitung penjumlahan bilangan bulat? Angkat tangan. Aturan untuk penjumlahan. Siapa yang bisa jawab? Salah satu saja apa aturan? Bisa tidak? Yang pertama mobil, kalau dia bilang positif, dia maju atau mundur? Maju. Ya, bagus. Kemudian, siapa lagi yang bisa? Coba kamu. Oke, posisi awal mobil berada di titik 0 menghadap ke arah positif. Bagus. Ya, Palo, apa Palo? Hasil akhir adalah titik akhir mobil. Artinya bahwa kalau mobil berhenti di titik mana, maka itu jawabannya. Oke. Kita lanjut. Apa saja aturan untuk menghitung pengurangan bilangan bulat? Ini sama ya, tapi yang perbedaannya itu di mana? Coba. Yang lain lagi, coba yang lain dengan tangan. Apa letak perbedaannya? Kalau kamu saja. Kalau pengurangan berarti itu artinya apa? Kalau letak perbedaannya? Mobil apa? Ya, bagus. Tepuk tangan buat teman-teman. Kalau umpamanya dapat perintah pengurangan, berarti mobil itu berbalik. Bisa paham ya? Bisa. Baik, kita lanjutkan. Nah, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan manik-manik. Nah, untuk menggunakan manik-manik, maka Pak, penjelasannya Pak menggunakan video ya. Kan ada dua kan? Ada menggunakan garis bilangan dan juga ada menggunakan manik. Baik anak-anak, untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan manik-manik, nanti kita akan melihat video ya yang Pak tampilkan di depan ini ya. Disimak baik-baik, diperhatikan dengan baik-baik, karena setelah ini akan ada pengerjaan dan materi. Jumpa lagi bersama Mr. James. Hari ini kita masih mempelajari tentang operasi hitung bilangan bulat, khususnya penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dapat dilakukan dengan beberapa cara. Contohnya seperti video yang telah dijelaskan sebelumnya menggunakan garis bilangan. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat menggunakan pasangan anjing. Mau tahu caranya? Simak video selanjutnya.
operasi hitung bilangan bulat menggunakan pasangan kancing dilambangkan dengan dua simbol. Simbol yang pertama adalah tanda tambah atau plus, digunakan untuk menyatakan bilangan positif. Sedangkan simbol yang kedua adalah simbol kurang atau minus, digunakan untuk menyatakan lambang negatif. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa ada catatan yang harus diingat. Yang pertama adalah pasangan lambang positif dan negatif menyatakan bilangan 0, atau dapat dikatakan bahwa pasangan positif dan negatif adalah 0. Dan catatan yang berikut adalah penjumlahan dengan 0 tidak berarti, artinya bahwa tidak mengubah nilai atau tetap. Misalnya 3 ditambah 0 sama dengan 3, atau 3 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 3, dan seterusnya. Baik anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan contoh penjumlahan bilangan bulat dengan pasangan kancing positif dan negatif sebagai berikut. Contoh soal nomor 1. Positif 4 ditambah dalam kurung negatif 2 sama dengan titik-titik. Nah, pertama-tama kita gambar lambang positif angka 4. Selanjutnya kita membuat lambang negatif angka 2. Ya, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita gabungkan positif 4, 1, 2, 3, 4, dan negatif 2 secara berurutan. Ingat baik-baik ya, lihat. Kalau ada positif dan negatif, dia hasilnya akan seperti apa? penjelasan yang saya jelaskan tadi, Lihat baik-baik. bahwa lambang positif dan negatif akan menjadi 0, atau pasangan positif dan negatif menyatakan bilangan 0. Ini bilangan 0. Jadi positif dan negatif dinyatakan 0. Seperti itu ya. Kalau ada positif dan negatif, dia akan menjadi 0. 0. Maka hasil dari penjumlahan bilangan bulat positif 4 ditambah dalam kurung negatif 2, hasilnya adalah positif 2. Ya, seperti itu ya. Jadi 4 ditambah dalam kurung negatif 2 sama dengan positif 2. Ya, seperti itu ya. Kalian sudah lihat penjelasan dari video yang Pak sudah tampilkan di depan ya. Dan video yang Pak tampilkan di depan, kalian sudah bisa pahami belum? Sudah. Nah, untuk selanjutnya Pak beri kalian kesempatan dulu. Kalian boleh bertanya mengenai hal-hal apa saja yang kalian belum pahami. Baik itu dari yang penjelasan pertama menggunakan garis bilangan maupun juga yang manik-manik dari video yang kalian tonton ini. Nah, kira-kira apa yang kalian belum paham? Coba angkat tangan.
Atau kalian sudah mengerti semua? Sudah. Baik, Pak harap juga kalian mengerti semua ya. Kalau kalian sudah mengerti semua, saatnya untuk kalian mengerjakan LKPD ya. Nah, LKPD nanti Pak akan bagi, tetapi seperti yang kita bagikan kelompok kemarin, bahwa ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan duduk di kelompok masing-masing dan saling berhadapan. Kelompok masing-masing. Kita akan bagikan LKPD untuk kalian kerjakan ya. Pakai pasta. Ini lem-lemnya ini nanti pakai untuk menempelkan apa? Manik-manik ya. Bentar. Ingat ya, di manik-manik ini yang Pak bagikan ini, yang biru itu melambangkan apa? Positif. Ya, kalau yang warna merah itu melambangkan apa? Negatif. Ya, dikerjakan baik-baik. Sebelum mengerjakan LKPD itu kalian lihat dulu di awal ya. Itu di lembaran awal itu kalian tulis nama kelompok kalian. Setelah tulis nama kelompok kalian, mengisi LKPD itu berdasarkan berita yang ada ya. Tulis nama kelompok dan anggota kelompok ya. Silakan dikerjakan. Ya. Ini nanti kalian tulis ya. Kalian buat tanda-tanda yang merah itu buat tanda negatif. Ya. Ada yang tidak paham boleh tanya ke Pak ya soal cara pengisian, atau ada yang tidak jelas boleh tanya ke Pak untuk soal pengisian ya. Pak berikan waktu kalian itu cuma 30 menit saja ya. Silakan bekerja sama dengan teman-teman, menanyakan kerja. Ya, saling bantu ya. Hati-hati menggunakan lem juga ya. Biar pekerjaannya rapi. Jangan sampai kalian kerja terus pekerjaannya itu tidak rapi. Karena itu dinilai semua ya. Dan kerapian bukan hanya kerapian saja, hasilnya juga ya. Kerjasama kelompok juga.
Diperhatikan baik-baik penulisannya yang rapi. Kalau teman-teman kerjakan, lebih baik itu dibagi ya. Ada yang mengerjakan nomor 1, ada yang mengerjakan nomor 2, dan seterusnya. Itu teknis buat kalian ya, supaya kalian kerja bisa selesai cepat. Sampai ini kan 1, 2, 3, 1 sampai 10. Nah, terus ini juga negatif 1, negatif 2, seterusnya sampai negatif 5. Setelah itu kalian gambar seperti ini. Kan ini 10 kan, berarti kalian dari sini ke titik 0 ini kalian bikin angka dari 10 sampai 10 ini. Setelah itu baru dari 10 ini lagi kalian bikin mana ke 2. Karena ini berapa? Negatif 1. Jadi dia 1, 2, 3 sampai dia di negatif 2 sini. Terus kemudian apa lagi? Tambah 3. Berarti dia positif lagi. Baru 3. Dia sampai ini. Nah, dia di 2 sini. Terus setelah itu dia tambah menjadi ini sini. Tinggal tahu kan? Agar kamu tulis ini, ya. Bisa? Kalau mengerti toh. Nanti saling bantu dengan teman-teman yang lain ya. Sudah? Kelompok mana yang sudah selesai? Oke, berarti ada 2 kelompok yang belum ya. Kelompok yang sudah selesai, rapikan alat-alatnya ya. Kelompok 2 sudah? Sudah. Perhatikan baik-baik. Yang hasil pekerjaannya diperhatikan baik, nama-nama teman-teman kalian juga ditulis ya, jangan sampai lupa. Kelompok 1 sudah? Sudah. Baik. Kalau sudah selesai, Pak minta perwakilan dari setiap teman-teman kelompok kalian untuk presentasi di depan kelas. Bisa ya? Bisa. Ya, untuk kesempatan yang pertama, Pak berikan kepada kelompok 3 untuk maju ke depan. Silakan kelompok 3. Kelompok 3, kamu Pak minta kerjakan baca yang
ketiga. Teman-teman yang lain, kelompok yang lain silakan menyimak ya. Yang pertama, Tentukan 3 tambah 4 sama dengan 7. 2. Tentukan satu-satu. Yang pertama, nomor pertama, 3 tambah 4 sama dengan 7. teman-teman kelompok yang lain sama tidak? Sama. Baik, lanjutkan yang kedua. Tentukan 3 tambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Ya, lanjut. Yang ketiga. Tentukan negatif 3 tambah 4 sama dengan positif 1. Ya, dari hasil presentasi kelompok 3, kira-kira jawaban dengan teman-teman yang belum duduk, masih di situ. Dengan teman-teman yang lain, kira-kira sama tidak? Sama. Baik, kalau sama, berikan tepuk tangan untuk teman kelompok 3. Terima kasih ya, kelompok 3. Yang berikut, kelompok 2. Kelompok 2 itu, kamu membacakan hasil kesimpulan 1 dan hasil kesimpulan 2. Jadi Pak minta kamu baca yang kesimpulan 1 yang ini, bawa yang ini saja. Ini yang kamu sudah kerjakan di sini. Ya, Pak minta yang kamu presentasi yang ini ya, kesimpulan 1 yang ini dan juga kesimpulan 2 yang ini saja. Kamu baca ini saja, kesimpulan 1 dari awal sampai akhir ya. Untuk kelompok 2 silakan maju. Kita bagi-bagi ya supaya teman-teman yang lain dapat presentasi juga. Silakan. 3 tambah 4 sama dengan 7. Lihat di kesimpulan 1 ya. Di sini bilang 3 tambah 4 sama dengan 7. Oke, lanjut. 3 tambah 3 kurang negatif 4 sama dengan 7. Ya, lanjut. Mana lagi? 3 tambah negatif 4 sama dengan 7. Terus berapa lagi? Negatif 3 Negatif 3 kurang. negatif 4 sama dengan 7. Oke, terus. Negatif 3 tambah 4 sama dengan 1. Negatif 3 tambah negatif 4 sama dengan 1. Negatif 3 tambah negatif 4 sama dengan 1. 3 kurang 4 sama dengan 1. Negatif. Negatif 1. Oke. Kesimpulannya apa? Jadi dari setiap kelompok yang memiliki hasil yang sama dan hasil yang berbeda, di situ teman kelompok kalian itu kesimpulannya apa? Coba baca kesimpulannya. Bilangan positif kurang negatif hasilnya positif. Bilangan negatif dikurang positif hasilnya negatif. Oke, baik. Nah, teman-teman, ada tidak sedikit perbedaan dari hasil yang disampaikan oleh kelompok 2? Ada tidak? Atau kalian punya semua sama? Ya, Pak mau koreksi sedikit dulu ya. Tadi ada sedikit kesalahan ya, yaitu di 3 kurang 4. 3 kurang 4 itu harusnya hasilnya berapa? Coba. Hasilnya berapa? 1 atau negatif 1? Negatif 1. Iya, hasilnya harus negatif 1. Ya baik, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, sekarang terakhir kelompok 3. Kelompok 3, Pak mau kalian menuliskan hasil diskusi. Ya, diskusi yang terakhir itu. Kalian tampilkan hasil diskusi yang terakhir. Kelompok 1 ya, minta maaf kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Itu ditulis di depan saja ya, pakai spidol ya. Ini kelompok 1 supaya teman-teman bisa lihat ya. Silakan maju. Tulis saja di sini hasilnya. Yang besar sedikit, Valdo
tulisannya besar. Jangan sampai kamu tulis kecil. Ya, langsung hasilnya juga baik, tidak apa, langsung hasil. Ya. Langsung hasilnya di situ saja ya, langsung hasilnya saja, tidak apa. Nah, ya baik, Valdo, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, hasil pekerjaan dari kelompok 1 itu, dari hasil diskusi itu dikatakan bahwa 10 tambah negatif 8 tambah 3 sama dengan 5. Nah, sekarang Pak bertanya, apakah di hasil pekerjaan kalian ada yang menulis 10 kurang 8 tambah 3 hasilnya 5? Ada yang menulis seperti itu tidak? Tidak. Kelompok mana? Tidak. Nah, kira-kira mana yang benar? Apakah yang ini atau yang ini? Tapi hasilnya sama, 5. Hasilnya sama, 5. Untuk membuktikan mana yang benar, mana yang keliru, meskipun hasilnya sama 5, kita buat menggunakan garis bilangan seperti yang tadi ya. Ini Pak konfirmasi dari hasil pekerjaan kalian ya, supaya jangan sampai kalian ada miskonsepsi atau salah pemahaman tentang operasi hitung ini. Hasilnya sama, tetapi kok bisa dari soal 1 cara pengerjaannya beda. Nah, untuk membuktikan kebenarannya kita menggunakan garis bilangan ya, seperti ini. Kita contoh yang pertama. 10 tambah negatif 8 tambah 3 sama dengan 5. Berarti yang pertama kan berada di titik 0 kan? Ya. Dia 10 ya. Hitung dulu. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti dia maju 10 langkah kan? Ya. Ke arah 10. Nah, ini. Kemudian dibilang tambah negatif 8. Negatif berarti mundur kan? Ya. Ke belakang 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia ada di posisi positif 2. Kemudian dibilang tambah lagi 3. Dia antar maju lagi 3 langkah ke depan kan? Berarti dia maju ke angka 3 ke depan. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti dia ada di posisi 5. Benar tidak? Benar. Nah, coba kalau kita hitung ini, 10 kurang 8 berapa? 2 kan? Ya. 2 tambah 3 5. Iya, 5 kan hasilnya 5. Tapi coba kita menggunakan garis bilangan, apakah hasilnya 5 atau tidak? Supaya kita lihat pembuktiannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Ya, ini 0. Kita lihat 10, berarti dia maju 10 langkah dulu kan? Ke arah 10. Kemudian dibilang kurang 8. Nah, kalau kurang dia berbalik arah kan? Ya. Berarti dari arahnya seperti ini dia berbalik arah ke arah ini kan? Ya. Kurang 8. 8 itu dia maju atau mundur? Maju. Nah, maju berapa? Dalam langkah berapa? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ada di mana? 2. Nah, posisi 2. Tapi ini kan dia maju kan, masih berbalik arah maju. Kemudian dibilang tambah 3. 3 itu positif, dia maju atau mundur? Maju. Berarti dia maju lagi. Dari sini kan, hitung. 1, 2, 3. Berarti dia berada di mana? Negatif 1. Nah, berarti dia ada di negatif 1. Kalau kita menggunakan garis bilangan. Berarti jawaban yang benar itu mana?
Coba. Jawaban yang benar itu adalah yang nomor 1 ini ya. Yang hasilnya 5 tapi dia menggunakan 10 tambah negatif 8 tambah 3. Bukan 10 kurang 8 kurang 3. Memang hasilnya betul 5. Tetapi prosesnya ini yang keliru. Bisa paham ya? Bisa. Baik, terima kasih untuk hasil pekerjaan kalian. Pak minta hasil pekerjaan kalian itu dikumpulkan ke depan. Silakan kumpul ke depan hasil pekerjaan. Materi ajarnya tidak usah dikumpulkan, cuma Pak minta hasil pekerjaannya saja. Ayo silakan. Silakan kumpul. Ayo. Silakan kumpul ya. Ya, sama lem-lemnya juga dikumpul ya. Mana kelompok 2? Kelompok 3, silakan maju. Itu tidak usah ya, media emban aja tidak usah. Nah, yang pekerjaan kalian saja. Ya. Mana lagi? Baik, terima kasih. Baik anak-anak, kalian sudah menyelesaikan LKPD kalian dengan baik. Ya, Pak sangat senang hari ini kita belajar. Kalian juga belajar dengan baik. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Pak mau berikan sekali kesempatan kepada kalian untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Apakah kalian sudah paham apa yang kita pelajari hari ini atau belum? Kalau belum, kalian boleh angkat tangan. Ada tidak? Tidak. Baik, kalau tidak ada, Pak mau memberikan rangkuman buat kita ya. Rangkuman pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran hari ini kita belajar tentang operasi hitung bilangan bulat, baik itu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, dari penjumlahan bilangan bulat itu, Pak sudah memberikan rangkuman secara jelas, itu ada di bahan ajar yang Pak sudah bagikan kepada kalian. Ya, tapi secara intinya yaitu hari ini kita mempelajari operasi bilangan bulat, baik penjumlahan dan pengurangan itu kita harus ingat kata kunci. Apa kata kuncinya? Kalau bilangan positif itu dia maju. Kalau bilangan negatif itu dia mundur. Kalau dia ada perintah untuk kurang atau perintah kurang atau ini pengurangan, berarti itu dia apa? Berbalik arah. Itu konsep yang harus kalian pahami supaya kalian bisa menyelesaikan soal-soal. Nah, untuk pembelajaran hari ini Pak rasa sudah cukup, dan Pak akan berikan kalian juga tugas tambahan supaya kalian kerjakan di rumah ya, untuk kalian lebih memahami materi yang hari ini kita pelajari ya. Bisa ya? Bisa. Ini Pak sudah bagikan, nanti tolong kalian bagi ke teman-teman kalian ya. Dan hasil pekerjaan ini nanti dikumpulkan esok hari. Bisa ya? Bisa. Nah, seperti biasa, sebelum berakhir Pak minta semangat ya dulu. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar? Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Cukup. Nah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini seperti biasa. Sebelum kita pulang, kita apa? Berdoa. Pak minta Sinori untuk berdoa buat kita pulang. Silakan. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Ya anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Pak sangat senang kalian mengikuti dengan baik. Kesempatan selanjutnya Pak berikan kepada ketua. Silakan ketua. Siap. Hormat 1, 2, 3. Terima kasih Pak Guru. Baik, terima kasih. Silakan kalian boleh beres-beres dan pulang. Beres-beres silakan.